Kawan-kawan sekalian, selamat datang di GLS, ya, sebuah acara rutin di mingguan. Malam hari ini kita bertemu lagi untuk sebuah tema yang mungkin bagi pemula beri filsafat ini tema yang tidak mudah, gitu kan? Awalnya begitu. Awalnya saya belajar filsafat, metafisika itu bagi saya suatu ruang yang tidak bernama, susah dicerna, gitu kan? Tetapi kalau kita bagi mereka yang sudah terbiasa, terlebih mereka yang kawan-kawan yang sudah menekuni dunia filsafat, saya kira metafisika bukan sesuatu yang baru ya. Jadi kalau bagi mereka yang belum mengenal filsafat, seringkali dalam pemikiran awam selalu suatu metafisika selalu dimaknai sebagai hal-hal yang gaib, yang abstrak. Sehingga seringkali mereka yang terlalu a priori terhadap filsafat ketika mengatakan metafisika ini pada dasar sesuatu yang rumit, terlalu abstrak gitu, dia tidak berakar atau tidak berakar kepada kehidupan sehari-hari atau kehidupan dunia konkret gitu kan. Sehingga kadang-kadang peminatnya agak berkurang. Tapi saya kira pada malam hari ini sepertinya dengan 47 peserta dan saya yakin akan ada bertambah, sepertinya antusiasme pada metafisika belum padam ya, seterusnya. Ya. Rekan sekalian, menarik saya kira untuk lihat dari judulnya ya, Speculare Aude. Selama ini kita hanya mengenal Speculare Aude, itu berani berpikir. Ternyata melalui tema perdebatan antara Jürgen Habermas dengan Dieter Heinrich itu kita diminta untuk berani berspekulasi apakah begitu kira-kira hasil pengertiannya. Nah, kawan-kawan sekalian, seringkali bagi mereka yang terbiasa atau misalnya selalu cenderung untuk memilih ilmu-ilmu sains atau pengetahuan empiris, seringkali melihat sebelah mata filsafat, karena dianggap filsafat itu ada yang mengatakan filsafat untuk menggali kubur, ada yang sudah sebetulnya filsafat yang sudah usang karena tidak berkembang, karena yang dibicarakan itu saja. Padahal kalau nanti saya kira dari penjelasan Torus, bagaimana perdebatan antara Jürgen Habermas dengan Dieter Heinrich itu justru kaya ya. Ternyata bagaimana Habermas misalnya yang mendaku diri sebagai filsuf post metafisika, gitu kan? Nanti akan dijelaskan kenapa dia mengklaim dirinya post metafisika ya. Karena salah satunya kalau sejauh yang itu bahwa apakah benar Habermas sebetulnya menolak metafisika ya, atau justru dia memperbarui metafisika misalnya supaya agar metafisika tidak terlalu terjadi berjarak atau distansiasi dengan kehidupan sehari-hari ya, kehidupan dunia kehidupan atau Lebensraum ya, terus. Nah, perdebatannya tuh sekilas yang menarik, misalnya kata dengan Dieter Heinrich, meskipun saya sendiri sebetulnya dengan Dieter Heinrich sendiri agak remang-remang ya, karena saya baru tahu, saya tahu dari diskusi ini ya. Tetapi sejauh yang saya baca dari bahan yang diberikan Torus dan kemudian saya beberapa literatur sekunder gitu, ternyata sebetulnya Dieter Heinrich mencoba untuk merevisi atau mengupgrade begitu dengan mengatakan bahwa metafisika yang dia usung dengan sekaligus mengatakan mengkritik Habermas bahwa yang diusung oleh Dieter Heinrich adalah metafisika modern. Jadi dia mengklaim bahwa metafisika itu akan tetap hidup dengan mengatakan bahwa sebetulnya metafisika itu tidak bisa dipisahkan dari manusia karena dia adalah sesuatu yang alami gitu dari manusia. Jadi manusia itu pada dasarnya dia mengatakan dalam Torus itu binatang metafisik ya. Sehingga tidak bisa mau meninggalkan metafisika, pada dasarnya dia seorang manusia telah metafisik. Nah, kawan-kawan sekalian, tentu nanti seringkali pertanyaannya apakah itu sangat konkret, metafisika itu terkait dengan hal yang abstrak atau justru sebaliknya, ini akan dijelaskan oleh Bung Sitorus. Dalam bayangan saya, jangan-jangan metafisika juga bisa memahami bagaimana soal rendang yang baru-baru heboh gitu kan. Apakah misalnya dalam bayangan saya bagi orang paham metafisik
sepertinya soal babi dan rendang ini tidak perlu diributkan ya. Karena kehadiran babi ternyata tidak menggelontorkan syarat-syarat kemungkinan keberadaan rendang itu sendiri kalau dalam metafisik. Nah, baik Bung Sitorus, saya kira kita simak kawan-kawan sekalian penjelasan dari Bung Sitorus. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti pertanyaan-pertanyaan metafisik semoga kita melalui penjelasan Bung Sitorus ini makin memahami metafisika dalam pengertian yang baru. Kira-kira begitu. Silakan Bung Sitorus.